Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Midalia Tia dengan NIM 24022023. Baiklah, pada video kali ini aku akan membahas part 3 dari menganalisis sistematika karya tulis ilmiah mengenai buku. Baiklah, yang pertama adalah pengertian buku. Buku adalah kumpulan lembaran kertas yang berisi tulisan, gambar, atau informasi lain yang disusun dan dijilid menjadi satu. Buku digunakan sebagai media untuk menyimpan pengetahuan, cerita, atau informasi yang bisa dibaca dan dipelajari. Buku dapat berupa buku fiksi yang menceritakan kisah-kisah rekaan atau buku non-fiksi yang berisi fakta dan informasi berdasarkan kenyataan. Selain itu, buku juga dapat hadir dalam bentuk digital yang bisa diakses melalui perangkat elektronik. Selanjutnya yaitu manfaat buku. Buku memiliki beberapa manfaat penting dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada sumber informasi teoritis. Buku menyediakan landasan teori yang komprehensif dan terstruktur yang dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu referensi yang terpercaya. Buku biasanya ditulis oleh ahli di bidangnya dan telah melewati proses review atau penyuntingan, sehingga menjadi sumber informasi yang lebih valid dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan. Membaca buku terkait topik karya tulis ilmiah dapat memperluas pengetahuan dan penulisan dalam membantu mereka memahami isu dari berbagai perspektif. Yang keempat yaitu mendukung argumentasi. Buku memberikan data dan fakta yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen atau analisis yang disampaikan dalam karya tulis ilmiah. Yang kelima yaitu membantu dalam riset. Buku yang membahas penelitian sebelumnya bisa menjadi pijakan untuk merancang penelitian baru atau mengidentifikasi celah penelitian yang belum dibahas. Yang keenam yaitu menyediakan panduan metodologi. Banyak buku ilmiah yang menawarkan panduan tentang metodologi penelitian yang dapat digunakan penulis untuk memilih pendekatan yang tepat dalam karya tulis ilmiahnya. Dengan menggunakan buku sebagai referensi, karya tulis ilmiah menjadi lebih kuat, kredibel, dan didukung oleh bukti-bukti yang sudah teruji. Baiklah, materi yang ketiga yaitu fungsi buku. Buku memiliki beberapa fungsi penting dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi sumber referensi. Buku berperan sebagai referensi utama untuk mendukung landasan teori, konsep, dan informasi yang digunakan dalam karya ilmiah. Informasi yang berasal dari buku memberikan legitimasi pada argumen yang dibuat penulis. Yang kedua, ada fungsi pendidikan. Buku menyediakan materi edukatif yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap topik yang dibahas, memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu fungsi penguat argumentasi. Buku menyediakan data, fakta, dan temuan dari penelitian terdahulu yang bisa digunakan untuk memperkuat argumen, hipotesis, atau kesimpulan dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat yaitu fungsi dokumentasi. Buku bertindak sebagai dokumentasi pengetahuan yang sudah ada, baik dalam bentuk teori maupun hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan atau kajian ulang. Yang kelima yaitu fungsi inspirasi dan pembanding. Buku dapat menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah sekaligus sebagai bahan pembanding untuk membangun perspektif baru atau memperbaiki metodologi penelitian yang digunakan. Yang keenam yaitu fungsi metodologis. Buku yang membahas metodologi penelitian menyediakan panduan praktis bagi penulis untuk mengikuti prosedur yang tepat dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun laporan ilmiah. Dengan fungsi-fungsi ini, buku membantu menciptakan karya ilmiah yang lebih terstruktur, valid, dan berbobot. Selanjutnya yaitu jenis-jenis buku ilmiah. Ada beberapa jenis buku ilmiah yang umum. Yang pertama ada monografi, buku yang berfokus pada topik tertentu yang ditulis oleh seseorang ahli dalam bidang tersebut. Monografi biasanya membahas topik yang sangat spesifik dan sering kali diterbitkan oleh penerbit akademis. Yang kedua ada buku teks, buku yang dirancang untuk digunakan sebagai sumber bacaan, utama dalam mata kuliah akademis. Buku teks seringkali diterbitkan oleh penerbit akademis dan dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu.
Yang ketiga yaitu jurnal ilmiah, publikasi periodik yang berisi artikel-artikel yang ditinjau oleh para ahli dalam bidang tertentu. Jurnal ilmiah sering digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian baru dan terkini. Yang keempat, ada proceeding, konferensi buku yang berisi kumpulan makalah yang disajikan dalam sebuah konferensi atau seminar tertentu. Proceeding konferensi sering digunakan sebagai sumber informasi tentang perkembangan terbaru dalam bidang tertentu. Yang kelima, ada ensiklopedia, kumpulan artikel yang mencakup berbagai topik dan informasi tentang subjek tertentu. Ensiklopedia biasanya diterbitkan oleh penerbit komersial dan dirancang untuk digunakan oleh umum. Yang keenam, ada buku referensi, buku yang berisi informasi tentang topik tertentu, seperti kamus, thesaurus, dan buku pegangan. Buku referensi biasanya diterbitkan oleh penerbit komersial dan dirancang untuk digunakan oleh umum. Yang ketujuh, ada buku populer tentang ilmu pengetahuan. Buku yang ditulis untuk pembaca umum yang bertujuan untuk menjelaskan topik ilmiah dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Selanjutnya adalah struktur penulisan buku. Struktur penulisan buku umumnya terdiri dari beberapa bagian yang membantu pembaca memahami dan mengikuti alur informasi yang disampaikan. Meskipun struktur ini dapat bervariasi tergantung pada jenis buku, fiksi atau non-fiksi, ada beberapa elemen umum yang biasanya ada dalam sebuah buku. Yang pertama itu ada halaman judul. Berisi judul buku, nama penulis, dan informasi penerbit. Yang kedua ada halaman pengantar atau prakata. Bagian ini adalah tempat penulis memberikan gambaran singkat tentang latar belakang buku, tujuan penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi. Yang ketiga ada daftar isi, berisi daftar judul bab dan subbab serta halaman di mana bab tersebut dimulai. Daftar isi memudahkan pembaca untuk menemukan bagian tertentu dalam sebuah buku. Yang keempat ada bab pembuka atau pendahuluan. Ini adalah bagian awal dari buku yang memperkenalkan tema utama, latar belakang cerita untuk fiksi, atau latar belakang topik yang akan dibahas untuk non-fiksi. Dalam karya non-fiksi, bagian ini biasanya menjelaskan tujuan penulisan dan kerangka berpikir yang akan digunakan. Yang kelima yaitu isi utama, bab-bab. Bab-bab dalam fiksi berisi pengembangan cerita dimulai dari perkenalan karakter, konflik, hingga resolusi. Setiap bab biasanya mengikuti alur yang logis dan mengarah ke klimaks cerita. Bab-bab dalam buku non-fiksi, dalam karya ilmiah atau non-fiksi, isi utama terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing membahas subtopik atau aspek spesifik dari tema utama. Struktur babnya cenderung lebih sistematis dan terorganisir berdasarkan poin-poin penting atau argumen. Yang keenam ada bab penutup. Dalam fiksi, bagian penutup berisi resolusi atau kesimpulan dari konflik utama. Penutup ini bisa berupa akhir yang tertutup, konflik selesai, atau akhir yang terbuka, membiarkan pembaca berimajinasi. Dalam buku non-fiksi, penutup biasanya berisi kesimpulan dari argumen atau analisis yang disajikan di bagian-bagian sebelumnya. Dalam karya ilmiah ini juga bisa mencakup rekomendasi, saran, atau prediksi untuk penelitian lanjutan. Yang ketujuh ada lampiran atau opsional. Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung isi buku, tetapi tidak terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam bab utama seperti data, statistik, tabel, atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedelapan ada glosarium atau berisi definisi istilah-istilah khusus yang digunakan dalam buku, terutama dalam buku non-fiksi atau ilmiah yang mungkin memuat banyak istilah teknis. Yang kesembilan ada daftar pustaka, berisi referensi buku, artikel, atau sumber lain yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan buku, khususnya dalam buku non-fiksi atau ilmiah. Yang ke-10 ada indeks. Indeks adalah daftar kata atau topik utama yang diatur secara alfabetis, diikuti oleh nomor halaman di mana topik tersebut dibahas dalam buku. Ini memudahkan pembaca untuk mencari informasi tertentu dengan cepat. Yang ke-11 ada biografi penulis. Beberapa buku menambahkan informasi singkat tentang penulis di akhir buku, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, dan karya-karya lainnya.
Yang ke-12 ada testimonial atau ulasan. Ini bersifat opsional. Beberapa buku mencakup ulasan singkat atau testimoni dari orang lain, terutama buku non-fiksi atau buku yang sudah diakui oleh para ahli di bidang yang terkait. Baiklah, yang terakhir adalah resensi buku, yaitu ulasan atau penilaian kritis terhadap sebuah buku. Tujuan resensi adalah memberikan gambaran kepada calon pembaca tentang isi, kelebihan, kekurangan, serta relevansi buku tersebut. Resensi membantu pembaca memutuskan apakah mereka ingin membaca buku itu atau tidak. Dalam penulisan resensi, penulis biasanya mencantumkan informasi dasar mengenai buku dan memberikan analisis pribadi mengenai isinya. Struktur resensi buku. Yang pertama itu ada identitas buku, berisi informasi dasar tentang buku termasuk judul buku, nama, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN. Yang kedua ada sinopsis singkat, uraikan secara singkat isi atau alur cerita buku tanpa mengungkapkan seluruh detail penting, terutama untuk buku fiksi. Sinopsis memberikan gambaran umum tentang tema atau topik utama buku. Yang ketiga ada ulasan kritis, yang terdiri dari analisis isi, jelaskan bagaimana isi buku disajikan jika buku tersebut fiksi, ulas alur cerita karakter, dan pengembangan konflik. Jika non-fiksi, bahas kejelasan argumentasi data yang disajikan dan relevansi topik. Lalu ada gaya penulisan, ulas bagaimana gaya penulis dalam menyampaikan cerita atau informasi. Apakah bahasanya mudah dipahami, apakah menarik atau terlalu rumit. Yang selanjutnya ada keunggulan. Sebutkan hal-hal yang menarik, inovatif, atau unik dari buku tersebut. Misalnya karakterisasi yang kuat dalam novel atau pendekatan yang baru dalam buku non-fiksi. Lalu juga ada kekurangan. Ulas juga kelemahan buku, misalnya kekurangan pada struktur cerita, data yang kurang akurat, atau argumen yang kurang kuat. Yang keempat ada konteks dan relevansi. Bahas bagaimana buku ini relevan dengan isu atau kondisi saat ini. Untuk non-fiksi, apakah buku ini berkontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang topik tertentu? Untuk fiksi, apakah tema-tema dalam buku memiliki relevansi dengan kondisi sosial atau budaya? Yang kelima yaitu kesimpulan. Berikan penilaian akhir tentang buku tersebut. Apakah buku ini layak dibaca? Siapa yang akan diuntungkan atau terhibur oleh buku ini? Serta rekomendasi bagi calon pembaca, apakah buku ini cocok untuk pembaca umum, akademis, atau penggemar genre tertentu? Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah tentang buku. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.